Batalkan pertunanganku malam ini, dan kalau kamu berhasil, aku akan menjadi milikmu selamanya. Ucap Oliva, CEO cantik yang nekat menawarkan hal itu kepada Faris, seorang OB muda yang baru saja ditabraknya di lorong kantor. Faris tentu tidak pernah menyangka bahwa permintaan gila itu akan menyeretnya ke dalam permainan berbahaya yang melibatkan pertunangan palsu, pengkhianatan, dan perebutan perusahaan bernilai besar. Namun ketika Faris menemukan rahasia di balik calon tunangan Oliva, nyawanya justru mulai terancam. Lalu, siapa sebenarnya dalang yang memaksa Oliva menikah dan mengapa Faris rela mempertaruhkan nyawanya untuk membatalkan pertunangan itu? Halo penonton setia Salsala. Jangan lupa subscribe channel Salsaya, like videonya, dan tulis di kolom komentar dari mana sih asal kalian. Dukung terus supaya channel Salsa makin bersemangat berbagi cerita yang menarik. Jangan di-skip ya. Tonton sampai selesai, karena satu keputusan di akhir cerita ini bikin kalian penasaran. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya agar Salsa dapat memberikan cerita yang terbaik untuk kalian. Oliva baru saja dilantik sebagai CEO di perusahaan keluarganya. Usianya masih muda, tetapi sejak kecil ia sudah terbiasa melihat bagaimana kedua orang tuanya membangun bisnis dari bawah. Karena itu, Oliva bertekad membuktikan bahwa jabatan yang diberikan kepadanya bukan sekadar hadiah dari keluarga. Hari pertamanya sebagai CEO berjalan cukup baik. Ia memimpin rapat, memeriksa laporan perusahaan, dan menegur beberapa manajer yang bekerja asal-asalan. Meski terlihat tegas, sebenarnya Oliva sedang berusaha keras menyesuaikan diri dengan tanggung jawab barunya. Namun, ketika pulang ke rumah malam itu, senyum di wajahnya langsung hilang. Ayah dan ibunya sudah menunggunya di ruang keluarga. Ada sesuatu yang harus kamu bicarakan dengan kami, ujar ayahnya. Oliva duduk. Tentang apa? Ibunya tersenyum lebar. Kami sudah menemukan calon pasangan yang cocok untukmu. Oliva langsung mengernyit. Pasangan? Namanya Gabriel. Dia pengusaha sukses. Perusahaannya jauh lebih besar dari perusahaan kita. Kalau kamu menikah dengannya, bisnis keluarga akan semakin kuat. Oliva terdiam beberapa detik. Berapa usianya? Ayahnya menjawab santai, tidak perlu memikirkan itu. Yang penting dia kaya, berpengaruh, dan bisa membuat nama keluarga kita semakin dikenal. Jawaban itu membuat Oliva berdiri. Ayah, aku bukan barang dagangan. Kedua orang tuanya terkejut. Oliva menahan emosinya. Ia tidak ingin hidupnya ditentukan hanya karena seseorang memiliki banyak uang. Aku baru menjadi CEO. Aku masih ingin bekerja, menikmati masa muda, dan memilih pasangan yang benar-benar aku cintai. Ibunya mulai meninggikan suara. Kalau kamu menolak, jangan berharap kami terus mendukungmu sebagai CEO. Ancaman itu membuat Oliva terdiam. Keesokan harinya, pikirannya masih dipenuhi masalah tersebut. Ia datang ke kantor dengan wajah muram. Beberapa karyawan bahkan takut menyapanya. Saat berjalan cepat melewati lorong, Oliva tidak memperhatikan seseorang yang muncul dari arah berlawanan. Bruk, tumpukan dokumen langsung jatuh ke lantai. Maaf, Bu, saya tidak sengaja. Oliva menatap pria muda di depannya. Namanya Faris. Ia bekerja sebagai OB di perusahaan tersebut. Pakaiannya sederhana, tetapi wajahnya terlihat tenang. Tidak apa-apa, jawab Oliva singkat. Faris segera mengumpulkan dokumen. Namun sebelum ia pergi, Oliva memperhatikannya lebih lama. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Faris. Pria itu berhenti. Ya, Bu CEO? Oliva mendekat. Kamu mau membantuku? Faris terlihat bingung. Membantu apa? Batalkan pertunanganku. Faris terdiam. Ia mengira Oliva sedang bercanda. Tetapi wajah CEO itu sangat serius. Kalau kamu berhasil membuat pertunanganku batal, aku akan memberimu hadiah. Faris menggeleng. Saya tidak butuh hadiah, Bu. Oliva semakin penasaran. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Faris belum sempat menjawab ketika Oliva mengucapkan kalimat yang membuatnya hampir kehilangan kata-kata. Kalau kamu berhasil, aku akan menjadi milikmu selamanya. Faris menatap Oliva dengan wajah kaget. Bu CEO, Anda serius? Oliva mengangguk. Sangat serius. Faris menarik napas panjang. Ia belum tahu bahwa keputusan menerima tantangan tersebut akan mengubah hidup mereka berdua. Sebab di balik pertunangan Oliva,
Ternyata ada rahasia besar yang belum diketahui siapapun. Dan tanpa disadari Oliva, pria yang baru saja ia minta membantunya bukanlah OB biasa. Faris masih berdiri di depan Oliva dengan wajah bingung. Ia tidak menyangka seorang CEO akan memberikan tawaran seaneh itu kepadanya. "Bu, saya rasa Anda sedang bercanda," ujar Faris. "Aku tidak pernah bercanda soal hidupku," jawab Oliva tegas. Faris memperhatikan wajah Oliva. Tidak ada senyum sedikit pun. Wanita itu benar-benar terdesak. "Kalau saya setuju, apa yang harus saya lakukan?" Oliva menarik napas. "Cari cara agar pertunangan itu batal. Aku tidak peduli bagaimana caranya, selama tidak melanggar hukum." Faris mengangguk pelan. "Baik, tapi saya punya satu syarat." "Apa?" "Saya tidak mau uang atau hadiah. Saya hanya ingin Anda percaya kepada saya selama menjalankan tugas ini." Oliva terdiam. Ia tidak menyangka seorang OB menolak tawaran uang dengan mudah. "Baik, aku percaya." Faris kemudian meminta melihat dokumen kerjasama antara perusahaan Oliva dan perusahaan Gavriel. Oliva langsung membawanya ke ruang kerja. Begitu dokumen dibuka, Faris membacanya dengan teliti. Beberapa menit kemudian, ia menunjuk salah satu halaman. "Bu, bagian ini aneh." Oliva mendekat. "Apa yang aneh?" "Nilai kerjasamanya terlalu besar, tetapi keuntungan perusahaan Anda justru sangat kecil. Selain itu, ada klausul yang memberikan Gavriel hak membeli saham perusahaan jika terjadi kegagalan pembayaran." Oliva terkejut. "Mana mungkin? Coba periksa bagian ini." Oliva membaca ulang dokumen tersebut. Wajahnya berubah. Selama ini ia hanya mengetahui garis besarnya. Ia tidak pernah membaca setiap halaman karena dokumen itu sebelumnya ditangani oleh Direktur Keuangan. "Kamu bisa membaca kontrak bisnis?" Faris tersenyum kecil. "Saya hanya suka membaca." Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi Oliva mulai curiga. Bagaimana mungkin seorang OB bisa memahami kontrak rumit yang bahkan beberapa manajer perusahaan tidak menyadarinya? Belum sempat Oliva bertanya, pintu ruangannya diketuk. Seorang sekretaris masuk. "Bu Oliva, Pak Gavriel sudah tiba. Beliau ingin bertemu." Oliva langsung tegang. "Suruh dia masuk." Tidak lama kemudian, Gavriel memasuki ruangan dengan setelan mahal. Ia membawa beberapa hadiah dan tersenyum seolah sudah menjadi pemilik perusahaan. Tatapannya berhenti pada Faris. "Siapa dia?" "Faris. Dia bekerja di sini," jawab Oliva. Gavriel tertawa kecil. "OB?" Faris tetap diam. Gavriel kemudian berkata kepada Oliva, "Seharusnya calon tunangan saya tidak membuang waktu dengan pegawai seperti ini." Oliva langsung berdiri. "Jangan merendahkan karyawan saya." Senyum Gavriel menghilang. "Saya hanya mengingatkan. Setelah kita menikah, saya berharap Anda mulai memahami bagaimana seorang pemimpin harus bertindak." Oliva mengepalkan tangan. "Aku belum menikah denganmu." Ruangan menjadi tegang. Gavriel akhirnya meletakkan sebuah map di atas meja. "Kalau begitu, baca ini." Oliva membukanya. Isinya adalah surat dari beberapa investor yang mengancam menarik modal jika pertunangannya dibatalkan. Oliva terdiam. Gavriel tersenyum puas. "Perusahaanmu bisa kehilangan banyak uang hanya karena keputusan pribadi." Setelah Gavriel pergi, Oliva terlihat gelisah. Faris mengambil surat tersebut. Ini belum tentu keputusan investor yang sebenarnya. Oliva menatapnya. "Maksudmu?" "Surat ini terlalu seragam. Sepertinya seseorang mengatur semuanya." Faris kemudian memperhatikan logo perusahaan yang tertera di salah satu halaman. Ia langsung mengenalinya. Logo itu sama dengan perusahaan kecil yang tercantum dalam dokumen kerja sama Gavriel. Faris terdiam beberapa saat. "Bu Oliva, saya rasa pertunangan ini bukan hanya soal pernikahan." "Apa maksudmu?" Faris menatap Oliva dengan serius. "Mereka mungkin sedang mencoba mengambil alih perusahaan Anda." Oliva membeku. Jika dugaan itu benar, berarti keluarganya telah membawa seorang calon pasangan yang bukan hanya ingin menikahinya. Pria itu mungkin juga sedang mengincar seluruh perusahaan. Namun Faris belum tahu satu hal. Ada seseorang di dalam perusahaan Oliva yang diam-diam bekerja untuk Gavriel. Dan orang itu sedang mengawasi mereka dari tempat yang sangat dekat. Sejak mengetahui kemungkinan adanya rencana pengambil alihan perusahaan, Oliva tidak bisa lagi menganggap pertunangannya sebagai masalah pribadi.
Ia kembali memeriksa seluruh dokumen bersama Faris. Kalau benar ada orang dalam yang membantu Gavriel, kita harus menemukannya sebelum dia menghancurkan perusahaan ini, kata Oliva. Faris mengangguk. Tapi jangan beritahu siapapun kalau kita sedang menyelidiki. Oliva setuju. Mereka mulai bekerja diam-diam. Faris memeriksa laporan lama, sementara Oliva mengawasi pergerakan para manajer. Dari sekian banyak nama, ada satu orang yang membuat Faris curiga, yaitu Damar, direktur keuangan yang selama ini paling dipercaya keluarga Oliva. Namun mereka belum memiliki bukti. Di sisi lain, persiapan pertunangan terus berjalan. Orang tua Oliva bahkan sudah menyebarkan undangan kepada para pengusaha dan wartawan. Oliva semakin tertekan. Aku tidak mengerti kenapa mereka memaksaku sejauh ini, keluhnya. Faris menjawab tenang, karena mereka yakin Anda akan menyerah. Oliva menatapnya. Kalau begitu, aku tidak boleh menyerah. Hari pertunangan akhirnya tiba. Sebuah hotel mewah dipenuhi tamu penting. Kamera wartawan berada di berbagai sudut ruangan. Orang tua Oliva tersenyum bangga, sementara Gavriel berdiri dengan wajah penuh percaya diri. Oliva muncul mengenakan gaun elegan. Semua mata tertuju kepadanya. Namun di balik senyumnya, ia sedang menahan amarah. Gavriel menghampirinya. Kamu terlihat cantik. Setelah malam ini, semuanya akan berubah. Oliva menatapnya dingin. Jangan terlalu yakin. Gavriel tertawa kecil. Perusahaanmu membutuhkan saya. Kamu tidak punya pilihan. Sementara itu, Faris berdiri di luar ruangan sambil memegang sebuah map. Ia baru saja mendapatkan salinan transaksi yang selama ini dicari. Jantungnya berdegup cepat. Ada transfer dana dalam jumlah besar dari perusahaan Oliva menuju perusahaan kecil yang ternyata dimiliki orang dekat Gavriel. Dan transaksi itu disetujui menggunakan akses Damar. Faris segera menghubungi Oliva. Namun teleponnya tidak tersambung. Di dalam ruangan, acara hampir dimulai. Pembawa acara mempersilakan Gavriel naik ke panggung. Ia kemudian mengajak Oliva berdiri di sampingnya. Mulai malam ini, kami akan menyatukan dua keluarga dan dua perusahaan, ujar Gavriel. Para tamu bertepuk tangan. Gavriel mengambil cincin. Oliva menatap benda itu tanpa bergerak. Oliva, terimalah cincin ini. Oliva tetap diam. Ayahnya memberi isyarat agar ia menurut. Akhirnya Oliva mengulurkan tangan. Tetapi sebelum cincin menyentuh jarinya. Jangan. Semua orang menoleh. Faris berdiri di pintu masuk. Beberapa tamu langsung tertawa. Kenapa OB itu ada di sini? Dia mau membuat keributan? Gavriel terlihat marah. Siapa yang mengizinkan dia masuk? Faris berjalan mendekat. Saya datang membawa bukti. Gavriel memberi isyarat kepada pengawal. Usir dia. Dua orang pengawal bergerak mendekati Faris. Namun Oliva langsung berdiri di depan mereka. Berhenti. Ruangan mendadak sunyi. Oliva menatap semua orang. Dia bekerja untuk saya. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Faris kemudian menyerahkan map kepada Oliva. Lihat halaman terakhir. Oliva membukanya. Wajahnya berubah ketika melihat tanda tangan digital Damar pada transaksi tersebut. Ia segera menatap direktur keuangannya. Damar, jelaskan ini. Damar terlihat gugup. Itu mungkin kesalahan sistem. Faris langsung menjawab, tidak mungkin. Saya sudah memeriksa riwayat aksesnya. Gavriel mulai kehilangan ketenangan. Ini semua tuduhan tanpa bukti. Faris mengeluarkan satu dokumen lagi. Kalau begitu, bagaimana dengan perusahaan penerima uang ini? Ia menunjukkan data kepemilikan. Nama pemiliknya ternyata berkaitan langsung dengan Gavriel. Para tamu mulai berbisik. Wajah orang tua Oliva berubah pucat. Gavriel berusaha merebut dokumen tersebut, tetapi Oliva menariknya menjauh. Kamu sebenarnya ingin menikah denganku untuk mengambil perusahaan ini? Gavriel terdiam. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak mampu menjawab. Namun Faris tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika Gavriel sudah berani melakukan semua ini di depan banyak orang, berarti ia pasti memiliki rencana cadangan. Dan benar saja, ponsel Faris bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Kalau ingin Oliva tetap hidup, berhenti menyelidiki. Faris langsung mengangkat wajah. Pertarungan mereka ternyata baru saja dimulai. Suasana di dalam hotel berubah kacau setelah bukti transaksi ditunjukkan. Para tamu mulai berbisik.
Beberapa wartawan bahkan mengangkat ponsel untuk merekam kejadian tersebut. Gavriel yang sejak awal terlihat percaya diri kini berdiri dengan wajah tegang. Oliva menatapnya tajam. Jawab aku. Apakah semua ini benar? Gavriel menarik napas. Kamu terlalu mudah percaya pada seorang OB. Faris tidak terpancing. Kalau saya salah, mari kita periksa data transaksi itu bersama. Gavriel tidak menjawab. Damar justru tiba-tiba mengambil mikrofon. Semua dokumen itu palsu. Ia menunjuk Faris. Dia sengaja membuat fitnah karena ingin menghancurkan acara ini. Beberapa tamu mulai percaya pada ucapan Damar. Oliva kembali melihat dokumen di tangannya. Ia sadar, bukti yang dibawa Faris memang belum cukup untuk menjatuhkan Gavriel secara hukum. Tiba-tiba dua petugas keamanan menghampiri Faris. Pak, Anda harus ikut kami. Oliva langsung menghadang. Tidak, dia tidak melakukan apa-apa. Damar tersenyum tipis. Bu Oliva, jangan membuat masalah semakin besar. Faris justru mengangkat tangannya. Tidak apa-apa. Ia kemudian berbisik kepada Oliva, percayalah kepada saya. Faris dibawa keluar ruangan. Oliva ingin mengejar, tetapi ayahnya menahannya. Cukup. Kamu sudah mempermalukan keluarga. Oliva menatap ayahnya dengan kecewa. Yang mempermalukan keluarga bukan Faris. Orang yang menipu perusahaan kita yang melakukannya. Ayahnya terdiam. Sementara itu, Faris dibawa ke lorong belakang hotel. Namun begitu pintu tertutup, ia menyadari ada yang aneh. Petugas keamanan itu bukan petugas hotel. Faris langsung melawan. Salah satu pria mencoba memukulnya, tetapi Faris berhasil menghindar dan menjatuhkannya. Pria kedua menyerang dari belakang. Faris menggunakan kursi untuk menahan serangan tersebut. Dalam beberapa detik, keduanya terkapar. Faris mengambil ponsel salah satu pria. Ada pesan dari nomor yang sama dengan ancaman yang diterimanya. Pastikan dia tidak kembali ke acara. Faris semakin yakin bahwa Gavriel tidak bermain-main. Ia segera kembali ke ruang acara. Ketika pintu terbuka, semua orang terkejut. Gavriel tampak pucat. Kamu? Faris berjalan mendekat. Sepertinya Anda salah memilih orang untuk disingkirkan. Oliva hampir tersenyum lega. Namun sebelum ia berbicara, lampu ruangan tiba-tiba mati. Teriakan terdengar dari berbagai arah. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali. Map berisi bukti yang tadi berada di tangan Oliva sudah hilang. Oliva terkejut. Seseorang mengambilnya. Faris langsung melihat ke arah Damar. Pria itu tidak lagi berada di tempatnya. Damar, teriak Oliva. Tidak ada jawaban. Faris segera berlari keluar. Ia mengejar Damar hingga ke area parkir. Damar masuk ke sebuah mobil dan mencoba melarikan diri. Faris mengejarnya dengan kendaraan lain. Kejar-kejaran terjadi di jalanan malam itu. Damar akhirnya terjebak di sebuah jalan buntu. Faris turun dan mendekatinya. Serahkan bukti itu. Damar gemetar. Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu lawan. Kalau begitu, jelaskan. Damar akhirnya mengaku bahwa Gavriel memang ingin mengambil alih perusahaan Oliva. Namun ia juga mengatakan bahwa Gavriel bukan orang yang merancang semuanya. Ada seseorang yang lebih besar di belakangnya. Faris terdiam. Siapa? Damar belum sempat menjawab ketika sebuah kendaraan melaju kencang dari belakang. Damar langsung tertabrak dan jatuh. Faris berusaha menolongnya, tetapi kendaraan tersebut melarikan diri. Sebelum kehilangan kesadaran, Damar hanya mampu berbisik. Jangan percaya orang terdekatmu. Faris menatap mobil yang menghilang di kejauhan. Kini masalahnya jauh lebih besar. Bukan hanya Gavriel yang harus mereka hadapi. Ada seseorang di dekat Oliva yang selama ini menyembunyikan identitasnya. Dan orang itu mungkin sudah mengetahui setiap langkah mereka. Faris berdiri di samping Damar yang masih terbaring lemah. Suasana parkiran hotel semakin sepi. Ia segera menelepon bantuan, lalu kembali ke dalam gedung untuk mencari Oliva. Namun saat tiba di ruang acara, Oliva sudah tidak ada. Di mana Bu Oliva? Tanya Faris kepada salah satu karyawan. Beliau dibawa ayahnya ke ruang pribadi. Faris langsung menuju ruangan tersebut. Pintu terbuka. Oliva berdiri di depan ayah dan ibunya dengan wajah tegang. Aku sudah bilang, aku tidak mau melanjutkan pertunangan ini. Ayahnya membalas dengan suara keras. Kalau pertunangan ini batal, bank akan menarik fasilitas kredit perusahaan. Oliva terdiam.
Ibunya kemudian menambahkan, Gabriel sudah menawarkan jalan keluar. Kalau kamu menikah dengannya, semua masalah perusahaan selesai. Faris masuk. Tidak, Bu. Semua orang menoleh. Faris menunjukkan ponselnya. Masalah perusahaan bukan karena pertunangan. Ada seseorang yang sengaja membuat perusahaan terlihat bermasalah. Ayah Oliva menatapnya tajam. Kamu hanya OB. Jangan ikut campur urusan keluarga kami. Faris tidak mundur. Justru karena saya hanya OB, saya bisa bergerak tanpa banyak orang memperhatikan. Oliva menatap Faris. Apa maksudmu? Saya sudah memeriksa beberapa transaksi. Ada uang perusahaan yang dipindahkan ke rekening perusahaan lain. Jumlahnya sangat besar. Ayah Oliva tampak terkejut. Mana buktinya? Faris hendak menunjukkan data tersebut, tetapi ponselnya tiba-tiba mati. Ia mencoba menyalakannya kembali. Tidak bisa. Faris langsung sadar. Seseorang telah merusak ponselnya dari jarak jauh. Tiba-tiba pintu terbuka. 2 petugas keamanan masuk. Faris, ikut kami. Oliva langsung berdiri. Untuk apa? Sesuai laporan, dia diduga mencuri data perusahaan. Faris terkejut. Apa? Salah satu petugas menunjukkan surat laporan. Di dalamnya terdapat tuduhan bahwa Faris telah mengakses dokumen rahasia tanpa izin. Oliva membaca laporan itu. Nama Faris tercantum lengkap. Namun ada satu hal yang membuatnya semakin curiga. Waktu akses yang tertulis terjadi ketika Faris sedang bersamanya. Ini palsu, kata Oliva. Petugas menjawab, kami hanya menjalankan perintah. Faris akhirnya dibawa keluar. Oliva ingin mengejar, tetapi ayahnya kembali menahannya. Biarkan dia. Jangan hancurkan masa depanmu hanya karena seorang pegawai. Oliva menatap ayahnya. Dia justru orang yang berusaha menyelamatkan perusahaan ini. Faris dibawa ke sebuah ruangan keamanan. Ia duduk tenang. Petugas bertanya, mengapa Anda mengakses dokumen rahasia? Saya tidak melakukannya. Buktinya ada. Faris tersenyum tipis. Bukti bisa dibuat. Petugas terdiam. Faris kemudian meminta satu hal. Periksa rekaman kamera kantor. Petugas membuka rekaman. Faris memperhatikan layar dengan teliti. Ternyata pada waktu yang disebutkan dalam laporan, seseorang memang masuk ruang arsip menggunakan kartu akses milik Faris. Namun wajah orang itu tertutup. Faris memperbesar gambar. Ia melihat sesuatu di tangan pria tersebut. Sebuah cincin dengan lambang khusus. Faris langsung mengenalinya. Lambang itu pernah ia lihat di tangan seseorang yang sangat dekat dengan Oliva. Sementara itu, Oliva kembali ke ruang acara. Gabriel sudah menunggunya. Kita masih bisa memperbaiki semuanya, katanya. Oliva menatapnya dingin. Dengan menikahimu? Ya. Tidak akan pernah. Gabriel tersenyum. Kalau begitu, perusahaanmu akan jatuh. Oliva tidak menjawab. Ia mulai menyadari bahwa Gabriel terlalu yakin. Seolah-olah ia mengetahui kondisi perusahaan jauh lebih banyak daripada orang luar. Oliva kemudian mendapatkan pesan dari nomor tidak dikenal. Kalau ingin Faris bebas, datang sendiri ke gudang lama malam ini. Oliva langsung membeku. Pesan berikutnya masuk. Jangan bawa siapapun. Oliva menggenggam ponselnya erat. Ia tahu ini jebakan. Tetapi Faris sedang dalam bahaya. Tanpa memberitahu keluarganya, Oliva mengambil kunci mobil dan pergi menuju lokasi tersebut. Sementara itu, di dalam ruangan keamanan, Faris berhasil menemukan celah dari sistem komputer. Ia melihat rekaman kamera lain. Wajah orang yang menggunakan kartu aksesnya akhirnya terlihat jelas. Faris terkejut. Tidak mungkin. Orang yang menjebaknya ternyata bukan orang asing. Ia adalah seseorang yang selama ini selalu berada di samping Oliva. Dan sekarang orang itu sedang menuju tempat yang sama dengan Oliva. Oliva menghentikan mobilnya di depan sebuah gudang tua yang sudah lama tidak digunakan. Tempat itu gelap dan sepi. Hanya beberapa lampu kecil di sekitar bangunan yang masih menyala. Ia memeriksa ponselnya sekali lagi. Tidak ada pesan baru dari Faris. Oliva tahu ini mungkin jebakan. Namun ia tidak bisa membiarkan Faris berada dalam bahaya. Aku harus memastikan dia selamat, gumamnya. Oliva turun dari mobil dan berjalan masuk. Di dalam gudang, suara langkahnya terdengar jelas. Ia melihat beberapa peti kosong dan peralatan lama berserakan. Faris. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba pintu di belakangnya tertutup keras.
Oliva berbalik. Seorang pria muncul dari balik tiang. Selamat datang, Bu CEO. Oliva terkejut. Kamu? Pria itu adalah Rendra, kepala keamanan pribadi keluarganya. Selama ini Rendra dikenal sebagai orang yang paling dipercaya ayah Oliva. Rendra tersenyum. Sayang sekali Anda datang sendirian. Di mana Faris? Dia tidak ada di sini. Oliva langsung sadar bahwa dirinya telah dijebak. Kamu yang mengirim pesan itu? Bukan saya yang merencanakannya. Saya hanya menjalankan perintah. Dari Gavriel? Rendra menggeleng. Gavriel hanya salah satu bagian dari rencana. Oliva semakin curiga. Lalu siapa yang memberi perintah? Rendra tidak menjawab. Tiba-tiba beberapa pria keluar dari ruangan sebelah. Oliva mundur beberapa langkah. Jadi kalian ingin melakukan apa? Tidak ada yang ingin menyakiti Anda. Kami hanya ingin Anda menandatangani beberapa dokumen. Salah satu pria meletakkan map di atas meja. Oliva melihat isinya. Dokumen pengalihan sebagian besar saham perusahaan. Ia langsung merobek salah satu halaman. Aku tidak akan pernah menandatanganinya. Rendra memberi isyarat. Paksa dia. Dua pria mendekati Oliva. Namun sebelum mereka sempat menyentuhnya, terdengar suara benda jatuh dari lantai atas. Semua orang menoleh. Faris muncul dari tangga. Wajahnya terlihat sedikit terluka, tetapi langkahnya tetap tenang. Sepertinya kalian salah memilih tempat untuk berkumpul. Oliva terkejut. Faris. Rendra langsung pucat. Bagaimana kamu bisa keluar? Faris tersenyum. Penjagaan kalian terlalu mudah ditebak. Salah satu pria menyerang Faris. Faris menghindar lalu menjatuhkannya. Dua orang lainnya ikut menyerang. Faris menggunakan lingkungan sekitar untuk melawan mereka. Ia memanfaatkan meja, tiang, dan peti sebagai perlindungan. Oliva berusaha mencari jalan keluar. Rendra mengejarnya. Namun Oliva berhasil mengambil sebuah tongkat besi dari lantai dan menahannya. Jangan mendekat. Rendra berhenti. Faris berhasil melumpuhkan para pria tersebut. Ia kemudian menghampiri Oliva. Kamu baik-baik saja? Oliva mengangguk. Kamu sendiri? Masih bisa berdiri. Dalam situasi tegang itu, Oliva justru tertawa kecil. Kamu ini benar-benar bukan nobe biasa. Faris tersenyum. Nanti saya jelaskan. Namun tiba-tiba suara tepuk tangan terdengar dari bagian belakang gudang. Semua orang terdiam. Gavriel keluar dari bayangan. Hebat. Kalian ternyata lebih sulit ditangani dari perkiraan saya. Oliva langsung menatapnya. Kamu yang melakukan semua ini? Gavriel menggeleng. Saya hanya menjalankan bagian saya. Faris memperhatikan ekspresinya. Siapa yang sebenarnya berada di belakangmu? Gavriel tersenyum. Kalian akan segera mengetahuinya. Ia mengangkat sebuah ponsel dan memperlihatkan rekaman video. Oliva membeku. Dalam rekaman itu terlihat ayahnya sedang berbicara dengan seseorang. Ayah? Faris mengambil ponsel tersebut. Gavriel berkata, sekarang kalian tahu mengapa saya tidak pernah takut. Oliva tidak percaya. Ayahnya ternyata terlibat dalam pertemuan rahasia itu. Namun sebelum mereka bisa bertanya lebih jauh, suara sirene terdengar dari luar. Gavriel langsung berlari. Faris mengejarnya, tetapi mobil Gavriel berhasil melarikan diri. Oliva berdiri terpaku. Ayahku bekerja sama dengan mereka? Faris menatapnya. Kita belum tahu seluruh kebenarannya. Saat mereka keluar dari gudang, sebuah mobil berhenti di depan mereka. Pintu terbuka. Ayah Oliva turun dengan wajah tegang. Ia menatap putrinya, lalu Faris. Oliva, jangan percaya apapun yang dikatakan Gavriel. Oliva langsung bertanya, kalau begitu, ayah harus menjelaskan semuanya. Ayahnya terdiam lama. Kemudian ia berkata, karena kalau aku mengatakannya sekarang, kamu mungkin akan membenciku. Oliva menatap ayahnya dengan penuh kecurigaan. Ia belum tahu bahwa rahasia keluarganya jauh lebih besar daripada sekadar pertunangan paksa. Dan orang yang selama ini ia anggap sebagai musuh mungkin justru sedang berusaha mencegah sesuatu yang lebih berbahaya. Oliva berdiri di depan ayahnya dengan tatapan penuh kecurigaan. Sekarang ayah harus menjelaskan semuanya. Ayahnya menghela napas panjang. Wajah pria itu terlihat jauh lebih tua dibandingkan beberapa jam sebelumnya. Aku memang pernah bertemu Gavriel, katanya akhirnya. Oliva mengepalkan tangan. Untuk apa?
karena perusahaan kita hampir bangkrut. Oliva terdiam. Ayahnya menjelaskan bahwa beberapa tahun terakhir perusahaan mengalami masalah keuangan akibat investasi besar yang gagal. Ia berusaha menyembunyikan kondisi tersebut agar Oliva tidak kehilangan kepercayaan sebagai CEO baru. Ketika Gabriel menawarkan bantuan, ayah Oliva menerimanya. Tapi aku tidak pernah berniat menjualmu, katanya. Oliva menatapnya. Lalu kenapa aku dipaksa bertunangan? Ayahnya menunduk. Karena Gabriel mengatakan hanya pernikahan itu yang bisa menyelamatkan perusahaan. Oliva merasa kecewa. Jadi ayah memilih perusahaan daripada aku? Aku salah. Faris yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Masalahnya bukan hanya Gabriel. Ia menunjukkan ponselnya. Saya menemukan sesuatu sebelum kita pergi ke gudang. Di layar terlihat beberapa transaksi mencurigakan. Uang perusahaan bukan sekadar dipindahkan ke perusahaan milik Gabriel. Sebagian masuk ke rekening lain. Ayah Oliva langsung berubah tegang. Rekening siapa? Faris memperbesar data. Nama pemilik rekening membuat semuanya terdiam. Oliva menatap ayahnya. Kenapa nama ibu ada di sini? Ayahnya terlihat terkejut. Apa? Faris menjelaskan bahwa rekening tersebut memang menggunakan identitas ibu Oliva. Tetapi transaksi dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Oliva mulai memahami sesuatu. Seseorang sengaja menggunakan keluarganya sebagai alat. Saat itu ponsel Faris berdering. Sebuah pesan masuk. Besok pagi, perusahaanmu akan kehilangan seluruh investor. Pesan kedua menyusul. Kalau ingin menghentikannya, datang ke kantor pusat bersama CEO. Faris langsung menatap Oliva. Kita harus bergerak malam ini. Oliva mengangguk. Keesokan paginya, mereka tiba di kantor. Suasana berbeda dari biasanya. Para karyawan berkumpul di lobi. Beberapa investor datang dengan wajah marah. Salah satu investor menghampiri Oliva. Bu Oliva, kami menarik investasi kami. Kenapa? Kami menerima bukti bahwa perusahaan Anda melakukan penggelapan dana. Oliva terkejut. Bukti dari siapa? Investor tersebut menyerahkan sebuah tablet. Di dalamnya terdapat laporan keuangan yang tampak meyakinkan. Namun Faris segera mengambil tablet itu. Jangan percaya. Semua orang menatapnya. Faris menunjuk beberapa angka. Laporan ini sengaja dibuat agar terlihat benar. Tapi ada satu kesalahan. Ia menjelaskan perbedaan tanggal transaksi dan waktu pencatatan. Para investor mulai terdiam. Oliva kemudian mengambil keputusan. Semua transaksi perusahaan akan diaudit secara terbuka. Tidak ada yang akan kami sembunyikan. Keputusan itu membuat beberapa investor kembali mempertimbangkan untuk bertahan. Namun dari lantai atas, seseorang diam-diam memperhatikan mereka. Damar yang sebelumnya dianggap sebagai pengkhianat ternyata masih hidup. Ia mengirim pesan kepada Faris. Saya tahu siapa dalangnya. Faris segera membalas. Siapa? Beberapa detik kemudian, pesan masuk. Orang yang paling dekat dengan CEO. Faris menatap Oliva. Namun sebelum ia sempat memberitahu, seluruh layar di lobi tiba-tiba menyala. Muncul sebuah video. Dalam video itu, Oliva terlihat sedang menandatangani dokumen pengalihan saham. Para investor langsung panik. Oliva membeku. Aku tidak pernah menandatangani itu. Faris memperhatikan video tersebut dengan teliti. Ia menyadari bahwa video itu adalah hasil rekayasa. Tetapi sebelum Faris bisa menjelaskan, pintu kantor terbuka. Gabriel masuk bersama beberapa pengacara. Ia tersenyum tenang. Oliva, sekarang semua orang sudah melihat buktinya. Oliva menatapnya. Kamu masih belum menyerah? Gabriel menjawab. Justru sekarang permainan sebenarnya baru dimulai. Faris berdiri di samping Oliva. Kali ini kami tidak akan mundur. Gabriel tersenyum. Kalian seharusnya takut. Karena orang yang membuat semua ini terjadi ada di ruangan ini. Semua orang saling menatap. Faris langsung menyadari bahwa pengkhianat tersebut mungkin sedang berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Dan ketika ia melihat ke arah orang yang dimaksud, wajah Faris berubah. Ia akhirnya tahu siapa dalang sebenarnya. Faris menatap seluruh ruangan dengan wajah serius. Semua orang menunggu siapa sebenarnya pengkhianat yang selama ini bekerja di belakang layar. Tatapannya berhenti pada satu orang. Ibunya Oliva. Oliva langsung terkejut. Ibu? Wanita itu terlihat pucat. Namun sebelum Faris berbicara,
ibunya menggeleng. Bukan ibu yang melakukan semua ini. Faris mengangguk. Saya tahu. Semua orang semakin bingung. Faris kemudian menunjuk seorang pria yang berdiri tidak jauh dari mereka. Dia pelakunya. Semua mata tertuju pada Rendra, kepala keamanan keluarga Oliva. Rendra langsung mencoba melarikan diri. Namun beberapa petugas yang sudah dipanggil Faris menutup jalan keluar. Rendra akhirnya tertangkap. Setelah diperiksa, terungkap bahwa ia bekerja sama dengan Gavriel selama berbulan-bulan. Ia yang memberikan informasi internal, memalsukan akses Faris, memasang alat pengawas, dan membantu menciptakan bukti palsu. Namun masih ada satu pertanyaan. Kenapa? Tanya Oliva. Rendra menunduk. Gavriel menawarkan uang dalam jumlah besar. Saya tidak bisa menolaknya. Faris kemudian menyerahkan bukti transaksi kepada petugas. Semua sudah lengkap. Gavriel yang sejak tadi berdiri tenang akhirnya kehilangan kendali. Kalian pikir ini selesai? Ia mencoba pergi, tetapi petugas langsung menghentikannya. Gavriel akhirnya dibawa bersama Rendra untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oliva berdiri diam. Semua tekanan yang selama ini menghantuinya akhirnya berakhir. Namun ia tidak merasa lega sepenuhnya. Ia menatap ayah dan ibunya. Aku kecewa karena kalian memaksaku menikah demi menyelamatkan perusahaan. Ayahnya menunduk. Kami minta maaf. Aku bisa memahami kalian takut kehilangan perusahaan. Tapi jangan pernah lagi menentukan hidupku hanya karena uang. Ibunya memeluk Oliva. Kami berjanji. Beberapa hari kemudian, hasil audit menunjukkan bahwa perusahaan memang mengalami masalah keuangan, tetapi belum berada di ambang kehancuran seperti yang dikatakan Gavriel. Berkat keterbukaan Oliva, para investor kembali percaya. Perusahaan pun perlahan bangkit. Faris juga akhirnya mengungkap masa lalunya. Ternyata ia pernah mempelajari bisnis secara serius dan memiliki kemampuan analisis yang sangat baik. Ia sengaja bekerja sebagai OB karena ingin memulai hidup dari awal setelah mengalami masalah di masa lalu. Oliva kemudian menawarinya jabatan sebagai kepala strategi perusahaan. Faris tersenyum. Saya mau bekerja di sini, tapi bukan karena Anda pernah menjanjikan sesuatu kepada saya. Oliva tertawa. Tenang. Aku juga sudah tidak menganggap ucapan waktu itu sebagai perjanjian. Faris mengangkat alis. Berarti saya aman? Oliva mendekat. Belum tentu. Faris tertawa. Sejak hari itu, hubungan mereka berkembang perlahan. Tidak ada lagi hubungan antara CEO dan OB. Mereka menjadi dua orang yang saling menghargai dan mendukung. Beberapa bulan kemudian, perusahaan Oliva berhasil mencatat keuntungan besar. Di sebuah acara penghargaan bisnis, Oliva berdiri di atas panggung dan menerima penghargaan sebagai CEO muda inspiratif. Dalam pidatonya, ia berkata, kesuksesan bukan hanya tentang siapa yang memiliki modal terbesar. Terkadang, orang yang kita remehkan justru menjadi orang yang menyelamatkan kita ketika semua orang pergi. Faris yang berdiri di antara para tamu hanya tersenyum. Setelah acara selesai, Oliva menghampirinya. Faris. Ya? Kamu ingat pertemuan pertama kita? Faris tertawa. Mana mungkin saya lupa. Anda menabrak saya, lalu langsung memberikan pekerjaan paling gila dalam hidup saya. Oliva ikut tertawa. Kalau aku boleh mengulang waktu, aku tetap akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena kalau hari itu aku tidak menabrakmu, mungkin aku tidak akan pernah bertemu orang yang membuatku berani melawan semua ketakutan. Faris terdiam. Oliva kemudian menggenggam tangannya. Dulu aku bilang, kalau kamu berhasil membatalkan pertunanganku, aku akan menjadi milikmu selamanya. Faris tersenyum. Saya masih ingat. Sekarang aku ingin memperbaiki ucapan itu. Faris menatapnya. Aku bukan milikmu, dan kamu bukan milikku. Kita adalah dua orang yang memilih untuk berjalan bersama. Faris tersenyum lebar. Kalau begitu, saya setuju. Hubungan mereka akhirnya mendapat restu dari keluarga. Tidak lama kemudian, Oliva dan Faris menikah dalam sebuah acara sederhana yang hanya dihadiri keluarga dan orang-orang terdekat. Tidak ada pertunjukan kemewahan. Tidak ada pernikahan karena kepentingan bisnis. Hanya ada dua orang yang memilih satu sama lain dengan sadar. Pria yang dulu hanya dianggap sebagai OB kini menjadi orang kepercayaan Oliva dalam mengembangkan perusahaan. Sementara Oliva berhasil membuktikan bahwa seorang wanita muda bisa memimpin tanpa harus tunduk pada tekanan keluarga ataupun kekayaan orang lain.
Kisah mereka berakhir dengan satu pelajaran sederhana. Jangan menilai seseorang dari pekerjaannya, pakaiannya, atau keadaan hidupnya. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya memiliki hati paling tulus dan kemampuan paling besar. Dan bagi Oliva, semuanya bermula dari sebuah tabrakan kecil di lorong kantor yang tidak sengaja mempertemukannya dengan pria yang akhirnya mengubah seluruh hidupnya.